Chapter 1003. Ritornello, Bahasa Indonesia. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, Chapter 1003. Ritornello. Setelah membuang semua barangnya kecuali pakaiannya, Ernest Boyar tertegun sejenak sebelum ia tersadar. Apa yang aku lakukan? Apa yang telah kulakukan? Viscount Sanguine ini akhirnya mengingat hal-hal yang sengaja ia lupakan, sepasang mata hijau zamrud yang bening. Sebuah isyarat psikologis, tidak hipnosis, Ernest Boyar melihat sekeliling dengan kemarahan dan ketakutan yang tak tertahankan. Secara naluriah menyerap situasi yang ada. Tatapannya kemudian jatuh pada sosok besar seperti gunung. Ia melihat Father Utravsky dengan alisnya yang tipis dan jarang. Secepat itu, berbagai pikiran melintas dalam benak Ernest Boyar dan bertabrakan satu sama lain. Ia dengan cepat muncul dengan satu pemikiran yang intens. Ia tidak melawan dan segera berkata, "Aku akan datang ke sini untuk melakukan pekerjaan sukarela selama sebulan." Kondisi Emlyn telah lama tersebar di kalangan Sanguine di Backlund. Ernest Boyar sangat sadar akan Father Utravsky dan tahu bahwa bahkan jika ia melawan, sulit baginya untuk melarikan diri dari nasib melakukan pekerjaan sukarela. Lebih baik ia menyerah dan memilih kondisi yang lebih menguntungkan baginya. Setidaknya, aku seharusnya tidak memiliki isyarat yang tertanam dalam pikiranku dan berakhir mengubah keyakinanku kepada Bunda Bumi. Pikiran ini melintas dalam benak Ernest. Ia melihat sebuah lentera di tangan Utravsky, dan di dalamnya terdapat sebuah lilin aneh yang tampak terbungkus kulit manusia dengan benjolan yang menonjol. Di bawah cahaya lilin yang samar, pupil Ernest melebar lagi. Ia hanya memiliki satu pikiran yang tersisa di benaknya yang terus bergetar. Isyarat psikologis lainnya, saat itu ia merasakan kegelapan semakin menebal di hatinya. Baiklah, Utravsky mengangguk dan menyetujui permintaan Ernest Boyar. Emlyn menahan senyum puas dan bangga. Ia kemudian melihat barang-barang yang ia tangkap, terlihat seperti petani yang baru saja memanen hasil yang melimpah. Di sebuah ruangan pribadi di lantai 3 sebuah restoran di barat laut alun-alun, cahaya menjadi redup saat bayangan besar muncul. Kelelawar kecil terbang keluar dari kegelapan dan dengan cepat berkumpul bersama. Asap mengepul saat Earl Mistral yang berambut perak dan bermata merah muncul di tempat di mana kelelawar-kelelawar itu muncul. Segala sesuatu di sekitarnya telah kembali normal. Pelayanannya, seorang pria paruh baya dengan setelan formal gelap segera maju dan bertanya dengan hormat. "Tuan, apakah Anda akan makan sekarang?" Ia tidak bisa memberitahu apakah semuanya berjalan lancar atau jika ada yang salah, apalagi mengenai keberhasilan hasilnya dari wajah sang Earl. Namun, ia tidak berani bertanya. Mistral mengangguk dan berkata, "Ya." Ia berjalan ke meja dengan tampang tenang, melepas cincin dengan permata biru hantu, dan duduk tanpa menunjukkan sedikit pun keraguan. Seolah-olah ia baru saja keluar untuk memberi makan merpati. Aroma yang kaya ini cukup unik, tetapi tidak buruk. Di ruangan pribadi yang bersebelahan dengan Earl Mistral, Klein mengenakan wajah yang sangat biasa saat ia mengomentari makanan khas Sivelaus perut domba. Operasi hukuman ini adalah upaya dari beberapa anggota Tarot Club yang tidak memerlukan campur tangan The World atau Mr. Fool, tetapi mengingat bagaimana Miss Justice dan The Moon Emlyn tidak memiliki pengalaman dalam hal tersebut dan kekurangan pengalaman dalam hal lainnya, ia datang ke area ini secara diam-diam sebagai langkah pengaman terakhir. Ia sebelumnya telah menggunakan bonekanya untuk berdoa kepada The Fool saat ia memasuki kamar mandi yang terhubung dengan ruangan pribadinya untuk menuju di atas kabut abu-abu. Menggunakan titik cahaya yang sesuai, ia telah mengamati seluruh alun-alun dan sekitarnya. Ia terus memegang Sea God Scepter sepanjang waktu, siap untuk memberikan serangan petir untuk mencegah masalah jika ia menemukan sesuatu yang tidak beres. Namun, pada akhirnya, ia tidak melakukan apapun. Segalanya terjadi lebih lancar dari yang ia bayangkan. Tidak perlu ia mempertimbangkan The Star Leonard yang berpengalaman, tetapi Miss Justice yang berpartisipasi dalam hal semacam itu untuk pertama kalinya telah melampaui harapannya. Ia sama sekali tidak gugup, tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Memang, seorang sequence 6 dari jalur spektator jauh lebih unggul dibandingkan Beyonder sequence rendah dan menengah dari jalur lainnya dalam mengendalikan emosi. Bahkan jika ia merasa tidak nyaman, ia pasti akan menyelesaikannya dengan kekuatan Beyondernya sebelum operasi. Klein mengangguk tak terlihat saat ia melanjutkan mencicipi makanan lezat lainnya. Di luar jendela, di Saint Heerland Square, suasana dipenuhi dengan musik yang meriah, campuran eklektik dari seruling, biola, akordeon, dan gitar 7 senar.
Sebuah kereta sewaan perlahan-lahan berputar di sekitar perimeter St. Helens Square. Leonard Mitchell yang bersiap untuk kembali ke tepi utara jembatan Backlund melirik ke arah merpati di tengah alun-alun sebelum bertanya dengan suara rendah. "Kakek, bagaimana pendapatmu mengenai hasil operasi ini?" Setelah ia menarik Ernest Boyar ke dalam mimpi, ia membalik Leymano's Travels dan mengaktifkan Angel's Embrace. Ia kemudian meninggalkan lokasi dengan kereta, tidak yakin tentang perkembangan selanjutnya. Dalam pikirannya, Palais Zoroast menjawab, di epok keempat, ada sebuah pepatah percaya pada kekuatan dewa. Ini berarti bahwa hal ini telah mendapatkan persetujuan tacit dari Mr. Fool. Jadi pasti akan berhasil, namun kakek tidak tahu banyak tentang Tarot Club. Mr. Fool adalah saksi sebagian besar waktu, jadi tidak ada yang namanya persetujuan tacit. Leonard bergumam dalam hati sebelum mengalihkan topik. Mengapa pepatah ini terasa tidak lengkap? Ia tidak pernah memberitahu Palais Zoroast tentang situasi tepat dari Tarot Club. Yang ia lakukan hanyalah menyebutkan situasi umum dari Tarot Club dan memberitahu dia tentang hal-hal yang telah disetujui oleh Mr. Fool. Palais tertawa dan berkata, "Memang, ada juga bagian kedua dari pepatah itu. Jangan percaya pada kebaikan mereka. Percaya pada kekuatan dewa, tetapi jangan percaya pada kebaikan mereka." Leonard mengulang dalam hati sambil menatap buku catatan dengan sampul perunggu. Ia kemudian bergumam dengan penuh kerinduan. Ini benar-benar mirip dengan artefak tertutup. Kelas pertama. Selain itu, mengatasi efek negatifnya cukup sederhana. Sebelum operasi ini, dipertimbangkan bahwa Beyonder dari jalur yang melibatkan domain bulan serta kegelapan memiliki ketahanan yang relatif lebih kuat terhadap efek terkait Nightmare. Leonard awalnya berencana untuk meminjam Creeping Hunger dari The World Clan Moretti. Namun setelah beberapa diskusi selanjutnya, Miss Magician menyebutkan sifat Leymano's Travels memberinya pilihan yang lebih baik. Oleh karena itu, Clan yang awalnya bertanggung jawab atas Angel's Embrace meminjamkan Creeping Hunger selama 3 jam. Berbagai kekuatan Beyonder yang berguna tercatat, seperti Bribe Weekend. Ini adalah sesuatu dari keluarga Abraham, kata Palais Zoroast dengan sigh. Leonard sudah lama mengetahui hal ini saat ia mengangguk tak terlihat. Ia kemudian bertanya, "Kakek, apakah kau memiliki cara untuk melemahkan atau mengendalikan efek negatif dari barang mistis yang aku sebutkan sebelumnya?" "Kau menyebut itu barang mistis? Itu adalah sesuatu yang memerlukan penyegelan." Palais pertama-tama menegur Leonard. Kemudian ia berkata, "Tidakkah kau bilang itu memiliki karakteristik hidup? Itu membuatnya jauh lebih mudah untuk diatasi." Leonard merasa lega saat ia kembali menatap keluar jendela, menikmati pemandangan Katedral St. Helens yang memiliki beberapa bagian mirip pabrik. Di Phelps Street, Northborough, di sekitar Katedral St. Samuel, di pintu masuk Loan Charity Bursary Foundation, setelah mengganti pakaiannya, Audrey turun dari kereta seperti gadis biasa. Ia telah menyingkirkan pakaian paperboy-nya di sebuah kamar hotel yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dan kamar itu dipesan oleh seseorang atas instruksi Emlyn. Itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Saat ini, ada orang-orang yang datang dan pergi di pintu masuk Loan Charity Bursary Foundation. Tetapi Audrey berjalan tanpa ragu-ragu. Tak seorang pun memandangnya, seolah-olah ia hidup di dunia lain. Audrey berjalan cepat menuju foyer, naik ke lantai 2, dan menuju kantor direktur. "Berbagai user, oke." Dan semua orang yang ia lewati tampak seolah bermain sebuah permainan, berpura-pura tidak melihatnya. Mereka tidak bingung mengapa gadis asing ini berada di dalam. Audrey baru saja akan memasuki kantor ketika ia tiba-tiba mendengar suara yang familiar di dalam. "Miss Audrey, ini adalah jumlah sumbangan yang telah kami kumpulkan minggu ini." Audrey tidak bisa menahan senyumnya yang melengkung saat ia perlahan mendorong pintu yang sedikit terbuka dan masuk. Di dalam kantor, seorang staf memegang tumpukan dokumen, menunjukkannya kepada orang di belakang meja. Duduk di belakang meja adalah seekor Golden Retriever dengan sepasang kacamata berbingkai emas yang menggantung di lehernya. Ia duduk di kursi direktur dengan santai membolak-balik dokumen dan berkata, "Itu tidak akan menjadi masalah." Staf tersebut kemudian mengambil kembali dokumen tersebut dan tersenyum kepada Golden Retriever tersebut. "Kalau begitu, saya pamit, Miss Audrey." Di belakangnya, Audrey menahan tawanya saat ia berjalan menuju sofa. Ia mengamati staf tersebut pergi tanpa mengganggu Golden Retriever yang sedang membaca dokumen lainnya. Suzy dengan serius membaca berbagai dokumen, takut sesuatu yang salah akan terjadi pada aktingnya, sehingga mempengaruhi urusan Audrey. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba melihat sekeliling dengan bingung.
Audrey, apakah kau sudah kembali? Bagaimana kau tahu? Audrey berdiri dari sofa dan muncul di hadapan Susie. Untuk operasi ini, ia telah berbicara khusus dengan Susie. Ia meminta yang terakhir untuk menggantikannya di Lowen Charity Bursary Foundation. Kemudian dengan membawa Golden Retriever, ia menghipnotis semua staf yang akan berinteraksi dengannya hari itu, membuat mereka memperlakukan Susie sebagai Audrey. Adapun pengunjung yang mungkin datang, ia memberitahu stafnya bahwa hanya akan ada tamu di sore hari, dan sinyal untuk bangkit dari hipnosis adalah lonceng katedral pada pukul 2 siang. Susie melompat dari kursi setelah melihat Audrey, berkata dengan kesal, "Sudah hampir 2." Itu benar. Audrey dalam hati membuat wajah konyol saat ia bergegas ke ruang kecil dan mengganti pakaiannya. Ia kemudian menggunakan kekuatan Least Flame Controlling untuk membakar penyamaran sebelumnya. Setelah kembali ke kantornya dan duduk di kursinya, ia merasa sepenuhnya santai. Ia menyatukan tangannya dan sedikit merapatkan bibirnya. Sejujurnya, ia selalu merasa gugup. Namun, ia telah berhasil mengeluarkan placate pada dirinya sendiri sebelum operasi, mencegah kesalahan. Kini cukup menarik ketika aku mengingatnya. Kami bahkan mendiskusikan bagaimana kami akan mengompensasi mereka yang terkena dampak. Bagus sekali, Audrey. Senyum bersinar di wajah cantik berambut pirang dan bermata hijau saat ia semakin cerah. Setelah operasi ini, ia menyadari bahwa ramuan hipnotisnya telah dicerna dengan jumlah yang signifikan. Selain itu, ia juga mengonfirmasi satu hal. Barang mistis, Hand of Horror, yang disertai dengan Bribe Charm, bekerja dengan sempurna dengan hipnosis. Ya, aku juga belajar bahwa nama Mr. Moon adalah Emlyn White. Dia tidak repot-repot menyembunyikan hal ini, karena dia harus memberitahuku. Jika tidak, kami tidak akan mencapai tujuan kami. Ya, mungkin hanya memberikan nama katedral sudah cukup, tetapi itu tetap akan mengekspos identitasnya. Aku masih merasakan sedikit kecemasan. Aku terlalu kaku saat menghipnotis. Aku sebenarnya menggunakan kata-kata yang terlalu langsung selama tahap pertama hipnosis. Audrey mengeluarkan plaket pada perasaannya yang sedikit gelisah saat ia meninjau seluruh operasi, berharap dapat mengambil pengalaman dan pelajaran dari hari ini. Gong, gong. Lonceng Katedral Saint Samuel berdentang menandakan bahwa sudah pukul 2 siang. Banyak staf yang ada di dalam 22 Phelps Street di Lowen Charity Bursary Foundation mengalami getaran setelah mendengarnya. Setelah itu, mereka melanjutkan pekerjaan mereka seolah-olah tidak ada yang terjadi. Gong, gong. Di tengah dentingan lonceng katedral, Klein yang telah berubah kembali menjadi Dwayne Dantes, sekali lagi berjalan ke balkon 160 Bocklund Street dan mengamati situasi rumah Matt. Saat ini, sebuah kereta melintas di depan pintu masuk tempat tinggalnya dan melaju ke ujung jalan. Tiba-tiba, Klein merasakan persepsinya terpicu saat sebuah adegan muncul di benaknya. Seekor tikus abu-abu bersandar di jendela kereta, dengan santai mengamati pemandangan jalan. Sakuranovel.id